Kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri. Ya. Tapi persoalannya di sini dia bohong, memelintir ayat, tapi dengan mudahnya ketahuan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang ibu-ibu yang dia mualaf. Dan seperti biasa dia bahas tentang Alkitab. Jadi dalam hal ini dia berusaha menyampaikan bahwa kok orang Kristen ini nggak mau denger ya kalau kita kasih tahu tentang Alkitabnya. Padahal dalam Alkitab banyak kekeliruan, tapi kok nggak mau denger ya. Nah dari sini kita akan lihat sebenarnya apakah orang Kristen yang nggak mau dengar apa yang mereka sampaikan, atau yang mereka sampaikan sebenarnya hanya tipuan semata. Dan saya harap menipu tuh ya mbok yo agak pinter dikit gitu loh. Tapi persoalannya di sini dia bohong, memelintir ayat, tapi dengan mudahnya ketahuan. Kalau menurut saya yang begini-begini terlalu narsis dan terlalu pede sebenarnya. Tapi langsung aja kita nonton videonya supaya kita bisa meluruskan dan mudah-mudahan tidak terjadi kesalahpahaman di antara orang-orang atas kekeliruan pemelintiran ayat yang ia lakukan. Mari kita nonton videonya. Banyak ayat-ayat sebenarnya kalau mau diungkapkan ya. Seperti ada juga di Yesaya 43 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan wah itu kan dia sebagai pribadinya sebagai manusia di bumi tetap nggak mau mengakui gitu loh, bahwa memang kita kasih ayat dari Bible mereka, kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri. Ya. Ibu ini dengan PD-nya menuduh katanya orang Kristen memelintir ayat. Ketika dikasih tahu mereka nggak mau dengar. Oke, kita akan amati siapa sebenarnya yang memelintir ayat guys. Mari kita lihat dalam bagian ini ya. Dalam ayat yang dia kutip yaitu Matius 23 ayat 9 dikatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, di sini dia memakai kata Allah karena ya kita tahu sendiri agama ibu ini menyebut Tuhannya Allah. Supaya seakan-akan di sini ayat ini menyebutkan bahwa tiada Tuhan selain Allahnya ibu ini. Sehingga kalau dikaitkan begini berarti Yesus mengakui bahwa Tuhan satu-satunya ya Allah, kan kesannya kayak gitu kan. Bener gak? Padahal ayat ini hasil pemelintiran atau hasil tipu-tipu dari ibu ini tentang Matius. Di sini ada ayat yang dia rubah sebenarnya secara fatal. Mari kita langsung cek ke ayatnya saja teman-teman. Ayat yang dikutip adalah Matius 23 ayat 9. Di sini ada kata Allah ya. Coba kita bandingkan dengan Alkitab dalam Matius 23 ayat 9. Di sini katakan Matius 23 ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Nih perhatikan nih. Kata di sini justru memakai bapa. Karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Perhatikan. Ayat ini jelas berbeda ya sama yang disampaikan ibu tadi. Ibu tadi bilang, dan janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang di surga. Padahal di sini Bapa. Kalau kita cek sendiri dalam bahasa Yunaninya, dalam Matius 23 ayat 9, kai patera. Nah, ini patera. Patera ini yaitu ya artinya father atau bapa. Me kaleste umon epi tes ges eis gar estin umon ho pater ho Uranos, yaitu satu paternya, pater atau bapaknya yaitu dia Uranos. Karena kata Allah itu di dalam bahasa Yunaninya dia tidak memakai kata patera. Kalau Allah apa dalam bahasa Yunaninya? Kita akan lihat ya. Kita ambil dalam
Filipi aja. Sebab Allah adalah Martus gar mau hotheos. Nah, hotheos nih. Hotheos ini yang dipakai untuk menyebut kata Allah dalam bahasa Yunani. Ini adalah hasil ayat pemelintiran supaya seakan-akan Matius pasal 23 ayat 9 itu menunjukkan bahwa di situ Yesus ingin menyampaikan bahwa dirinya bukan Allah, tetapi Allah adalah yang di surga. Apakah maksud Yesus dalam ayat 23 ini seperti itu? Ya jelas enggak. Kalau kita melihat konteks dalam ayat ini, kita akan malu sendiri ketika mengatakan bahwa di sini konteksnya Yesus ingin mengatakan dirinya bukan Allah. Ini jelas keliru. Sebab apa yang disampaikan Yesus ini sebagai teguran kepada orang-orang Farisi yang suka banget disebut Bapa, Patera. Suka sekali menerima penghormatan. Mereka itu sebagai seakan-akan bos gitu. Dan ini teguran yang Yesus sampaikan. Mari kita akan lihat konteks dari ayat ini. Dalam Matius 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, ini adalah jabatan yang tinggi ya pada zaman itu. Di ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Artinya ajaran-ajaran orang Farisi dan ahli Taurat itu baik, tetapi kelakuan mereka nggak sebaik apa yang mereka ajarkan. Makanya Yesus bilang ikuti ajarannya, jangan ikuti apa yang mereka buat. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Nah, ini ditegur kan orang Farisi dan ahli Taurat. Ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya ahli Taurat dan Farisi membuat aturan yang berat untuk dilakukan jemaatnya, tapi mereka sendiri tidak mau melakukan. Di ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Perhatikan di sini. Sampai di sini kita lihat bagaimana mereka sangat-sangat senang ketika dihormati. Mereka sangat senang ketika menduduki tempat-tempat atau jabatan tertentu. Mereka pakai jubah-jubah, mereka pakai baju-baju keagamaan supaya seakan-akan mereka ini bisa dihormati. Padahal mereka pemimpin agama. Seharusnya yang dihormati adalah Tuhan, Bapa. Tetapi di sini yang dihormati justru ahli Taurat dan orang Farisi. Di ayat 7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil apa dikatakan? Suka dipanggil Rabi. Kemudian karena mereka suka dipanggil Rabi, Yesus menegur dan mengatakan ayat 8. Tetapi kamu, murid-murid, kamu yang pengikutku, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Rabinya siapa? Ya Bapa di surga. Tapi di sini maksudnya apakah rabi itu hanya satu-satu Bapa yang ada di surga? Ya enggak juga. Artinya ini rabi, orang-orang yang guru itu disebut juga rabi, tetapi mereka itu jangan mau mencari itu hanya untuk kehormatan. Mau disebut rabi untuk dihormati, karena rabi yang dihormati ya hanyalah Bapa gitu. Kita lanjut ke ayat 8, kemudian kita akan lihat di ayat 9. Kita akan mengerti konteksnya. Di ayat yang ke-8 ini, tetapi jangan kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudaraku. Dan ini bersambung dikatakan di sini dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Di sini konteksnya, Tuhan Yesus tidak ingin mereka itu menyebut ini orang-orang Farisi Taurat itu Bapa, sehingga kemuliaan Bapa itu direbut dari Bapa yang sejati, yaitu Tuhan yang ada di surga, Bapa yang ada di surga. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi ini konteksnya adalah teguran kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka suka sekali dihormati dengan cara dipanggil Rabi atau Bapa. Tetapi ini tidak sama sekali menunjukkan bahwa Yesus ingin mengatakan dirinya, aku ini bukan Allah. Enggak. Nah, kenapa kok bisa menarik kesimpulan seperti itu ya? Karena ayat ini tadi dipelintir sama ibu tadi, gitu loh ya.
Jadi bukan orang Kristen yang mau melintir ayat, tapi beliau yang mau melintir ayat, comot satu ayat, nggak dilihat konteks menyeluruh gitu loh. Kalau di sini ayat ini dibilang, kalian jangan menyebut saya Bapa, sebab satu Bapa hanya ada di sorga. Yo enggak, kan nggak ada ayatnya. Karena ini teguran kepada ahli Taurat dan Farisi. Makanya kalau baca ayat tuh dilihat konteksnya, jangan asal comot. Kan kalau gitu kan akhirnya ketahuan kan bohongnya kan. Kita lanjut ya. Dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi gini loh, barang siapa melihat Yesus, maka dia sebenarnya sudah melihat Bapa yang ada di surga. Di sini Yesus justru ingin mengatakan bahwa aku ini representasi Allah dari surga di bumi. Aku ini adalah Allah dalam pribadi manusia. Sehingga ketika engkau tidak bisa melihat Allah yang transenden di surga sana, lihatlah aku. Aku ini adalah Bapa. Yesus ingin mengatakan itu. Dan tidak ada sama sekali menunjukkan bahwa Yesus itu menolak dirinya disebut sebagai Bapa. Yesus menolak dirinya disebut sebagai Allah. Tidak ada sama sekali. Bahkan ayat di dalam Matius pasal 23 itu tidak menunjukkan sama sekali bahwa Yesus bukanlah, bahwa Yesus menolak disebut atau dipanggil sebagai Allah. Enggak sama sekali. Nah, melihat ayat Alkitab sekali lagi harus komprehensif. Melihat secara keseluruhan. Nggak bisa satu ayat dicomot kemudian berpikir bahwa ayat ini sudah, ini menjelaskan tentang Yesus. Ya nggak bisa. Kitab kami utuh. Nggak lompat-lompat, pahami secara utuh, Bu. Gitu loh. Mungkin ini saja yang saya ingin sampaikan. Kepada pesan kepada ibu-ibu mualaf, belajar Alkitab baik-baik dan kemudian nanti akan mengerti yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya tentang kebenaran itu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.